Selamat pagi semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan tentang materi mengembangkan strategi dan program penetapan harga. Yang pertama, saya pemateri yang pertama Kaljo Sitobing, yang kedua Karunanes, yang ketiga Intranatu, dan keempat Mahadu. Pengertian harga. Harga muncul dalam banyak bentuk dan melakukan banyak fungsi. Yang pertama, sewa, biaya kuliah, tarif, harga, tol upah, komisi, barang atau jasa, dan harga juga sudah banyak komponen. Harga juga ditetapkan melalui negosiasi antara pembeli dan penjual. Yang kedua, lingkungan penetapan harga yang berubah. Yang pertama, pembeli bisa mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Yang kedua, menyebabkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual. Yang ketiga, mendapatkan produk secara gratis. Penjual bisa, yang pertama, mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan penawaran kepada perorangan. Yang kedua, memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Pembeli dan penjual dapat menegosiasikan harga di lelang atau bursa online. Bagaimana perusahaan menetapkan harga? Yang pertama, di perusahaan kecil, harga seiring ditentukan oleh atasan. Yang kedua, di perusahaan besar, penetapan harga ditangani oleh manajer divisi dan manajer produk. Bahkan, manajer puncak menetapkan tujuan dan kebijakan penetapan harga umum dan seiring menyetujui harga yang diajukan oleh tingkat manajemen yang lebih rendah. Psikologi konsumen dan penetapan harga. Keputusan pembelian didasarkan pada bagaimana konsumen menganggap harga dan beberapa aktual saat ini yang mereka pertimbangkan, bukan harga yang dinyatakan pemasar. Menetapkan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Yang kedua, menentukan permintaan. Yang ketiga, memperkirakan biaya. Yang keempat, menganalisis biaya, harga, dan penawaran pesaing. Yang kelima, memilih metode penetapan harga. Yang keenam, memilih harga akhir. Menyesuaikan harga. Perusahaan tidak menetapkan suatu harga, tetapi mengembangkan struktur penetapan harga yang merefleksikan variasi dalam permintaan dan biaya secara geografis, kebutuhan segmen pasar, waktu pembelian, tingkat pemesanan, frekuensi pengiriman, garansi, kontrak layanan, dan faktor lainnya. Sebagai hasil dari pemotongan harga, insentif, dan dukungan promosi, perusahaan jarang merealisasikan keuntungan yang sama dari masing-masing unit produk yang dijual. Yang berikut, macam-macam penyesuaian harga. Macam-macam penyesuaian harga. Yang pertama, penetapan harga geografis, yaitu tunai, pertukaran, dan barter. Yang kedua, penetapan harga promosi. Yang ketiga, diskon harga dan insentif. Yang keempat, penetapan harga terdiferensiasi. Berikut, memulai dan merespon perubahan harga. Memulai dan merespon perubahan harga. Yang pertama, memulai penurunan harga. Perusahaan menurunkan harga untuk mendapatkan pangsa pasar. Meskipun demikian, penurunan harga untuk mempertahankan pelanggan atau mengalahkan pesaing sering mendorong pelanggan menuntut konsesi harga dan melatih wiraniaga untuk menawarkannya. Yang kedua, memulai kenaikan harga. Keadaan yang mendorong kenaikan harga adalah inflasi biaya. Kenaikan biaya yang tidak sesuai dengan keuntungan produktivitas membuat margin laba menurun dan membuat perusahaan melakukan kenaikan harga secara reguler. Faktor lainnya,
kelebihan permintaan. Ketika perusahaan tidak dapat memasok semua pelanggannya, perusahaan dapat menaikkan harganya, mengurangi pasokan ke pelanggan atau keduanya. Yang berikutnya, ketiga yaitu merespon perusahaan harga pesaing. Respon terbaik bervariasi sesuai situasi. Perusahaan harus mempertimbangkan tahap produksi dalam daur hidup, arti pentingnya dalam portofolio perusahaan, maksud dan sumber daya pesaing, harga dan sensitivitas kualitas pasar, perilaku biaya dengan volume dan peluang alternatif perusahaan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.